Kalian pernah kepikiran nggak sih, apa iya cara pria dan wanita menikmati seni itu beda? Nah, ternyata sebuah eksperimen yang nggak sengaja di dunia nyata kayaknya punya jawabannya. Oke, coba kita mundur sedikit ke Yogyakarta, Maret 2023. Bayangin, ada sebuah workshop teater Jawa. Para pesertanya tuh nggak sadar kalau sesi latihan mereka ini bakal membuka sesuatu yang, wah, dalam banget. Sesuatu tentang cara kita sebagai pria dan wanita melihat dunia. Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, pusat cerita kita hari ini adalah workshop teater Jawa ini. Dipimpin oleh seniman Bambang Gundul, acaranya sih awalnya cuma buat latihan akting biasa. Tapi ternyata ini jadi jauh lebih dari itu. Jadi semacam studi kasus yang nggak direncanain soal perbedaan persepsi. Jadi settingannya tuh gini. Ada 10 peserta, campur pria dan wanita, usianya juga macam-macam, dari 21 sampai 50 tahun. Mereka latihan intensif selama 8 sesi, fokusnya ke teater tradisional Jawa. Nah, justru di dalam lingkungan yang kelihatannya biasa ini, pola-pola yang menarik banget mulai kelihatan. Seiring berjalannya sesi demi sesi, instrukturnya mulai sadar akan sesuatu yang aneh tapi konsisten. Ada pola-pola yang benar-benar jelas yang membedakan cara peserta pria dan wanita dalam merespons materi latihannya. Oke, perbedaan pertama yang paling kelihatan itu ada di gaya komunikasi. Peserta wanita, wah mereka komunikatif dan proaktif banget. Gak ragu buat bertanya biar semuanya jelas. Sebaliknya, peserta pria cenderung lebih pasif gitu. Mereka lebih banyak mengamati dan jarang banget minta klarifikasi. Pola yang sama berlanjut pas masuk ke praktik aktingnya. Ternyata nih, para wanita itu lebih cepat hafal naskah. Improvisasinya juga lebih liar, lebih bervariasi. Kalau para pria, mereka lebih metodis, hafalannya lebih pelan, dan improvisasinya cenderung ikutin struktur teks yang udah ada, entah nambah atau motong dikit. Ternyata pengalaman hidup juga ngaruh loh. Contohnya, wanita yang udah menikah, itu jangkauan emosinya kelihatan lebih dalam pas acting. Sementara itu, pria yang udah menikah, mereka lebih kelihatan dominan kalau di adegan kelompok. Ini nunjukin banget gimana pengalaman hidup kita itu ngebentuk ekspresi seni kita dengan cara yang beda-beda. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini konsisten banget, kita jadi mikir kan, kenapa bisa begini? Apa ini cuma kebetulan aja? Jawabannya mungkin bukan ada di teaternya itu sendiri, tapi di sesuatu yang lebih dalam, di sebuah konsep filosofis. Oke, buat ngerti ini semua, kita perlu kenalan dulu sama satu konsep penting dari dunia filsafat, yaitu pengalaman estetika. Simpelnya gini, pengalaman estetika itu bukan soal bendanya yang indah atau enggak, tapi soal makna yang kamu ciptain pas ngelihat benda itu. Jadi, bukan apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasain dan pikirin. Mau itu lukisan, musik, atau ya pertunjukan teater tadi. Kutipan ini, wah pas banget buat ngegambarin idenya. Intinya, estetika atau keindahan itu bukan sesuatu yang nempel di objeknya, tapi sesuatu yang aktif kita ciptakan di dalam pikiran dan imajinasi kita sendiri. Prosesnya tuh bisa kita bagi jadi 4 langkah. Pertama, sensasi, pas indera kita nangkep sesuatu. Kedua, kesadaran, pikiran kita mulai ngeh dan fokus. Ketiga, interpretasi. Di sini nih, otak kita mulai ngolah sensasi tadi. Dan terakhir, makna. Kita ngebentuk pemahaman atau perasaan pribadi. Nah, di langkah ketiga dan keempat inilah latar belakang kita, pengalaman kita, termasuk gender, punya peran yang gede banget. Oke, terus apa hubungannya ide filosofis ini sama yang terjadi di workshop teater di Yogyakarta tadi? Yuk kita sambungin. Jadi, menurut teori ini, pas kita berinteraksi sama seni, kita tuh pakai seluruh diri kita. Pikiran, emosi, bahkan tindakan kita. Artinya apa? Perbedaan yang kelihatan di workshop itu bukan soal siapa yang lebih jago aktingnya, bukan. Tapi ini cerminan dari cara yang berbeda dalam mengolah dan mengekspresikan pengalaman. Bisa dibilang drama di workshop itu jadi kayak semacam laboratorium mini. Para peserta itu nggak cuma lagi akting, tapi mereka sebenarnya lagi nunjukin ke kita cara unik mereka dalam memahami dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Terus, apa dong artinya semua ini? Nah, ini dia poin utamanya, yang membawa kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Jadi intinya bukan buat bilang cara siapa yang lebih bagus, sama sekali bukan. Justru karena adanya perbedaan antara pria dan wanita inilah, kita jadi sadar, oh ternyata ada banyak banget ya cara buat melihat dan memahami dunia. Mau pendekatannya yang komunikatif atau yang lebih pasif? Mau yang main perasaan banget atau yang lebih struktural? Dua-duanya itu valid, dua-duanya adalah cara yang sah untuk menciptakan makna. Masing-masing itu kayak kepingan puzzle yang unik, yang kalau digabungin jadi gambaran besar tentang kesadaran manusia.
Dan pada akhirnya, inilah kekuatan seni yang sesungguhnya. Pengalaman estetika yang kita rasain, kayak yang terjadi di workshop itu bukan tujuan akhir, tapi justru titik awal, pemicu, buat kita mempertanyakan lagi asumsi-asumsi kita dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh ingat-ingat lagi, ada nggak karya seni atau mungkin musik atau film yang benar-benar kena banget di hati? Pengalaman itu kira-kira ngasih tahu apa ya tentang cara unik kalian sendiri dalam memaknai dunia?